Cation, Talking Education for Action. Nah, Questioners di rumah mungkin udah pada kepo banget nih tentang dunia kepenulisan. Mungkin langsung aja kali ya kita ulik lagi nih lebih dalam tentang Mbak Vidya. Oke, Mbak Vidya, kan aku sempat nge-stalk Mbak Vidya nih. Aduh. Jadi karya-karya yang udah dihasilkan Mbak Vidya yang aku tahu tuh kebanyakan film horor. Nah, apakah Mbak Vidya tuh sebenarnya suka horor atau gimana nih, Mbak? Ya, kebetulan sampai saat ini kalau yang film panjang memang horor semua gitu. Tapi kalau film pendek enggak sih sebenarnya. Oke, berarti banyak yang ada genre lain juga ya, Mbak? Iya, pasti. Kalau untuk kenapa suka horor atau enggak gitu ya. Sebenarnya suka semua genre. Tapi kalau favorit malah bukan horor. Oh, gitu. apa itu Mbak yang favorit nih? Romance. Romance malah. Drama, romance suka gitu kan. Kalau horor mungkin dulu iya, waktu mungkin SD ya, SD awal SMP kan memang sempat ya booming film-film horor gitu. Itu sih. Tapi berarti Mbak Vidya nggak suka film horor nih? Atau bahkan berbanding terbalik nih, malah Mbak Vidya mungkin takut tentang film horor? Kalau sebenarnya gini, kalau nonton film horor, kalau sekarang alasannya untuk riset. Untuk riset. Ya, jujur kalau di luar itu aku lebih prefer untuk nonton yang nggak horor. Kenapa itu Mbak? Ya, biar nggak kebawa aja. Biar nggak kebawa. Oh, berarti Mbak Vidya ada penakutnya juga. Memang memang penakut. Oke. Nah, Mbak Vidya sendiri kan seseorang yang penakut nih tentang film horor. Mencari ide cerita, mendapatkan ide ceritanya tuh dari mana, Mbak? Apakah dari pengalaman teman atau pengalaman pribadi Mbak Vidya sendiri? Kalau untuk inspirasi ya, idenya macam-macam. Karena kan ada dulu pengalaman waktu kecil, pernah ada juga karena cerita temen. Terus sekarang ya namanya riset pasti akan nemu gitu, banyak banget. Apalagi kalau di Indonesia kan nggak terbatas ya, kayak setiap kecamatan punya hantu gitu. Bener banget. Setiap perumahan mungkin ya. Setiap rumah ya, punya hantunya sendiri-sendiri, jadi nggak ada habisnya. Bervariasi gitu. Hantunya malahan ya Mbak. Oke. Cara mendapatkan ide cerita tadi riset ya Mbak paling utama. Pernah nggak sih Mbak Vidya karyanya nih, proyeknya, risetnya tuh kayak susah banget Mbak, pernah nggak Mbak? Pernah, ini sekarang. Sedang mengalami ya. Sedang mengalami. Susahnya itu bukan untuk mendapatkan akses informasi tentang apa yang dicari ya, cuman untuk cari yang klik gitu, karena kita juga kalau ngomongin film tayang di bioskop itu kan pasti harus ada ya sedikit banyak menyesuaikan selera pasar gitu kan. Keinginan produser juga, kadang sutradara juga punya seleranya sendiri, punya idealismenya sendiri gitu. Nah, menggabungkan itu sih yang butuh effort. Butuh waktu ya, Mbak. Nah, untuk durasi Mbak Vidya nulis sendiri nih, kira-kira pernah nggak sih waktu yang lama banget atau pernah bahkan Mbak Vidya nulis dalam waktu yang tercepat nih Mbak? Untuk film panjang? Boleh kalau film panjang. Kalau film panjang paling cepat itu ada yang 2 minggu. 2 minggu itu karena memang lagi buru-buru dari. Jadi ketika ngontak tuh emang udah posisi mereka urgent mepet gitu. Ya, lebih ke mepet. Tapi ada juga yang memang kita startnya benar-benar dari awal, cari ide bareng, terus ya prosesnya lumayan panjang. Dan ya ini masih progres, itu udah hampir setahun. Oh, bahkan hampir setahun pun pernah ya Mbak? Pernah. Yang paling cepat 2 minggu karena kepepet tadi. Kalau film pendek nih Mbak? Film pendek paling cepat 5 menit pernah. Wah, 5 menit berapa? Untuk film berapa menit tuh Mbak? 10 menitan. Wah, itu mendapatkan ide dari mana Mbak? Ngobrol, biasanya kita lagi-lagi kalau ini tentang film kan kerja kreatif ya. Biasanya aku akan diskusi dengan entah sutradaranya atau produsernya kayak gitu. Nah, dalam waktu Mbak Vidya, apalagi kan sekarang lebih banyak proyek film panjang nih Mbak. Ada yang waktu 2 minggu tadi, bahkan paling lama setahun. Ada nggak sih treatment khusus buat Mbak Vidya nih untuk menulis? Apakah Mbak Vidya harus kemana gitu? Kalau kemana itu relatif ya, menyesuaikan kondisi gitu. Bener. Cuman kita kan butuh suasana baru. Kalau biasanya terlalu sering nulis di kafe, bosen ya udah berarti lebih nyaman ngerjain di kamar. Tapi kalau bosen di kamar biasanya cari kafe. Berarti fleksibel ya Mbak? Fleksibel. Oke, pernah nggak sih Mbak Vidya kayak kehabisan
apa ya, kehabisan ide nih untuk menulis. Cara Mbak Vidya untuk mendapatkan idenya kembali itu gimana Mbak? Apakah riset mendalam banget atau merefreshingkan diri sejenak dulu gimana? Biasanya kalau aku mulai stuck gitu ya istilahnya, itu justru jangan riset dulu. Ya, refreshing lah, entah itu nonton film lain, entah itu aku jalan-jalan healing ya kalau anak sekarang healing dulu gitu. Banget. Cari sesuatu yang nggak ada urusannya, nggak ada kepentingannya dengan project film naskah. Gitu. Justru di situ malah lebih cepat karena rileks kan, terus lebih gampang masuk. Lihat apa gitu kayak oh ini cocok nih. Oke. Nah, Questioners kita udah banyak nih dapat apa ya? Tips-tips sedikit nih dari Mbak Vidya. Nah, untuk Questioners jangan kemana-mana karena setelah ini kita bakal seru-seruan nih sama Mbak Vidya. So, stay tune terus, tetap di Talkation, Talking Education for Action. Nah, oke. Apa ini? Bentar ya. Apa ya? Waduh. Pasti film keluarga tapi film drama ya pasti. Kayaknya kalau horor nggak mungkin.